Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPI Pondok Daud yang Tuhan kasihi. Tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah radikal, lebih dalam bersama Tuhan. Mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pohon korma adalah jenis tumbuhan padang gurun. Sebelum kita membahas mengenai pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui ilustrasi pohon korma, saya ingin kita mengerti terlebih dulu situasi yang ada di padang gurun. Saat siang hari, suhu di padang gurun dapat mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan di malam hari dapat mencapai minus 20 derajat Celcius. Ditambah lagi, padang gurun sering dilanda badai dengan kecepatan 40-60 km per jam. Sama seperti kebanyakan pohon lain, pohon korma pun berawal dari sebuah biji kecil. Yang membedakan adalah proses menanam biji itu. Pertama-tama, penanam korma perlu membuat lubang sedalam 1-2 meter. Kemudian memasukkan biji itu ke dalam lubang. Setelah itu biji korma ditindih dengan tanah, batu, dan pasir secara berurutan. Ketika biji korma mulai berkecambah, biji itu otomatis kesulitan untuk tumbuh ke atas karena tertindih tumpukan tanah, batu, dan pasir. Itulah alasan mengapa akar pohon korma merambat sangat dalam ke bawah untuk mencari sumber air. Rata-rata panjang akar pohon korma mencapai ratusan meter, bahkan ada yang kilometer. Akar yang luar biasa dalam ini bukan hanya membuat pohon korma kuat menghadapi badai gurun, tetapi juga dapat menjadi sumber mata air. Prinsip yang sama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika hidup kita mengakar kuat ke dalam kebenaran firman Tuhan, tidak peduli seberapa besar badai ataupun terik, kita akan bertahan. Bukan hanya itu, kita juga dapat menjadi sumber mata air atau tempat penghiburan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata mengakar kuat ini di dalam bahasa Latin ditulis radix, yang merupakan asal kata radikal. Seringkali orang mengartikan radikal ini dengan gerakan atau tindakan yang berani, bahkan cenderung anarkis. Padahal sesungguhnya arti radikal adalah mengakar kuat ke dalam. Jika kita memiliki hubungan yang kuat dengan kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang radikal, yang lebih dalam bersama Tuhan, yang tidak mudah diombang-ambingkan keadaan. Harus kita akui, masih banyak area ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Namun, kita tidak mau berdiam diri dan pasrah terhadap hal itu. Tuhan janjikan kehidupan yang luar biasa, yang bebas dari rasa takut dan khawatir, dan kita akan menikmati kehidupan seperti janji Tuhan. Kita percaya Tuhan ciptakan kita untuk perkara-perkara ajaib, dan Tuhan memanggil kita adalah untuk memuliakan namanya. Mari kita semua untuk menantang diri kita untuk selangkah atau 2 langkah lebih maju dalam hidup ini.
Jika kita belum pernah memeluk kedua orang tua kita atau mencium mereka, lakukan. Jika kita belum pernah berdoa untuk orang sakit, lakukan. Jika kita belum pernah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, lakukan. Jika kita belum pernah memberi persepuluhan secara rutin, lakukan. Jika kita ingin membuat doa keluarga di rumah, lakukan. Jika kita belum memiliki waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, buatlah waktu khusus. Intinya, lakukan sesuatu yang radikal bersama Tuhan. Lakukan dan buat terobosan terhadap hal-hal yang selama ini takut kita lakukan. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran membatasi jiwa dan pikiran kita. Kita akan belajar sesuatu yang berharga pada saat kita melakukan. Lebih dalam bersama Yesus, kita sanggup menanggung segala perkara. Mulut kita penuh dengan pujian dan ucapan syukur yang melimpah, bukan dengan ucapan ketakutan dan kekhawatiran kita. Pada saat kita melakukan hal itu, mungkin tantangan yang kita hadapi tetap ada, tetapi kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapinya, yaitu radikal lebih dalam bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, diberkati, diberkati, diberkati Tuhan.